Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melangsungkan pembelajaran melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang sikap percaya diri yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau dicontohkan sikap percaya diri itu penting bagi kita semua agar kita menjadi orang-orang yang tidak ragu dan juga tidak khawatir terhadap diri sendiri. Dengan adanya sikap percaya diri yang dimiliki oleh beliau, baginda Nabi tercinta, beliau memberikan pesan kepada kita semua, yang mana pesannya itu sangat luar biasa, apalagi kalau kita simak baik-baik dan kita praktekkan dengan baik-baik. Ya. Dalam pesannya baginda kepada kita, yaitu kita diperintahkan oleh baginda agar menjadikan hari ini, yaitu hari yang sekarang, itu harus baik daripada hari kemarin. Jangan sampai hari sekarang itu lebih jelek daripada hari kemarin. Maksudnya bagaimana? Dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan, hari ini ibadah kita harus lebih meningkat daripada ibadah sebelumnya. Tingkah laku kita yang melakukan kebaikan itu harus lebih banyak daripada hari-hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik pula daripada hari yang akan datang. Hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Paham ya? Artinya kita menjadikan hari-hari kita sebagai ladang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita melakukan suatu tindakan yang mana dianggap baik oleh masyarakat. Contoh, kalau anak-anakku yang masih kelas 3 melakukan kebaikan di rumah dengan orang tua, contohnya yaitu membantu orang tua, membantu ayahnya atau membantu ibunya membereskan rumahnya, ataupun membantu ibunya untuk berdagang, membantu ibunya untuk menanam atau yang lainnya. Ya, itu termasuk sikap yang mencerminkan sifat terpuji. Apalagi ditambah dengan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat duha, dan lain sebagainya, maka itu pun akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Hari sebelumnya kita tidak melaksanakan sholat duha, hari ini kita melaksanakan duha, maka disitulah kita akan lebih baik daripada hari kemarin. Anak-anakku yang Bapak cintai, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sikap mandiri Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil, sejak sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, beliau adalah seorang nabi yang sangat mandiri. Bagaimana tidak mandiri? Beliau sebelum lahir sudah ditinggal wafat oleh ayahanda tercinta. Beliau adalah nabi yang
patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau berdakwah, beliau sudah mematuhi peraturan-peraturan yang telah Allah pastikan, yang telah Allah jadikan sebagai landasan. Begitu pula beliau adalah orang yang pekerja keras, tidak bermalas-malasan, tidak banyak tidur, tidak banyak ngobrol. Beliau adalah orang yang jujur, kemudian disiplin, sabar, mempunyai rasa pemaaf, dan tidak ada dalam dirinya baginda Nabi Muhammad yaitu rasa dendam terhadap yang lainnya. Yang pertama yaitu sikap pekerja keras. Itu penting kita miliki sebagai manusia di muka bumi ini. Karena kebutuhan kita untuk menaungi kehidupan ini butuh adanya kerja keras. Kemudian sikap jujur. Nah, jujur adalah hal yang sangat kita kedepankan. Karena dengan kejujuran disitulah akan terjadi suatu yang dapat mengantarkan kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berpengaruh di lingkungan. Baik kita akan dipandang oleh manusia ataupun kita akan dipandang oleh baginda Nabi dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memiliki disiplin baik itu dalam melakukan ibadah ataupun disiplin dalam melakukan tindakan yang mana memberikan manfaat bagi orang lain. Disiplin contohnya melaksanakan sholat dengan tepat waktu, disiplin berangkat ngaji dengan tepat waktu, tidak pernah libur di dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-gurunya di sekolah ataupun di luar sekolah, dan juga harus memiliki sabar, jangan marah-marah, apalagi sampai ngomong yang kasar kepada orang tua, ngomong yang kasar kepada teman-temannya, ngomong yang kasar kepada guru-gurunya. Hal demikian adalah sifat yang jelek, maka hindarilah pemarah dalam diri kita. Jadilah orang yang sabar, karena sabar akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, lebih manis daripada madu. Ya. Orang yang sabar itu akan beruntung, ya, akan beruntung ke depannya. Kemudian jadilah pemaaf ketika ada orang lain melakukan kesalahan kepada kita, maka janganlah kita menjadi orang yang tidak pemaaf. Akan tetapi ketika ada orang yang minta maaf kepada kita, baik itu melakukan kesalahan-kesalahan atau yang lainnya, maka di situ kita ketika ada yang minta maaf, berikanlah maaf kepada mereka. Karena Allah pun sebagai pencipta seluruh alam jagat raya ini, termasuk isi-isinya, adalah mempunyai sifat pemaaf, Al-Ghafur, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan baginda Nabi. Baginda Nabi tidak pernah menolak maaf atau dari orang lain ketika datang meminta maaf kepada beliau selalu memberikan maaf dan mendoakannya supaya orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang Islam pada saat itu. Dan tidak pernah dendam. Contohnya baginda kita tercinta ketika dilempari dengan kotoran-kotoran, beliau tidak pernah melempar atau mengembalikan lemparan kotoran tersebut kepada orang tersebut. Akan tapi beliau sabar dan mendoakan. Bahkan ketika orang yang sering melempar
beliau dengan kotoran sakit, oleh beliau dijenguk dan dibawakan suatu oleh-oleh sehingga orang tersebut sadar dan bisa masuk ke dalam agama Islam. Atas berkat kesabaran, atas berkat rasa tidak ada dendam, maka orang tersebut akan luluh hatinya sehingga mau masuk ke dalam agama Islam tanpa adanya paksaan. Nah, begitu juga beliau selalu berkata sopan, berlaku sopan kepada gurunya, kepada kalau diterapkan oleh kita yaitu kepada guru harus sopan, kepada orang tua harus sopan, kepada yang lebih tua dari kita harus sopan dan juga ramah. Selain itu, beliau juga memiliki rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang beliau itu dilimpahkan kepada semua orang, baik itu kalangan keluarganya ataupun umatnya, yang mana pada saat itu beliau sangat mencintai, sampai sekarang beliau sangat mencintai kita semua sebagai umatnya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang. Karena kasih sayang dapat menjadikan seseorang akan lebih dekat, menjadikan siswa-siswi yang lagi belajar ketika bersama akan banyak temannya dan tidak mempunyai musuh. Kemudian selain itu beliau juga pernah ikut pamannya yang bernama Abu Thalib itu berdagang ke negeri Syam. Beliau selain mandiri, salah satu mandirinya beliau yaitu selalu ikut serta di dalam menghidupi keluarganya, yaitu beliau ikut pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah, yang belajar secara daring, tetap semangat, tetap berlaku sopan, tetap berlaku jujur, tetap disiplin, dan memiliki rasa kasih sayang kepada semuanya. Mungkin pembelajaran hari ini itu saja untuk tugasnya, yaitu kalian semua mengerjakan tugas di halaman 7, yaitu tentang pemberian tanda silang di dalam kotak yang tepat. Insya Allah aku bisa, itu nanti diisi, dan juga berikanlah pernyataan pada gambar di bawahnya di halaman 8, yaitu tentang ayo berlatih. Di situ ada 2 gambar, silahkan tulis perbuatan yang ada dalam gambar tersebut dan tulislah 3 perbuatan lain yang berkaitan dengan sikap mandiri yang kalian ketahui. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.